Saudara, puncak arus balik mudik lebaran diprediksi akan terjadi pada tanggal 5 dan 6 April 2025 atau hari Sabtu dan hari Minggu besok. Di sejumlah ruas tol, polisi bahkan sudah menyiapkan skema kontraflow hingga one way untuk memecah kepadatan arus. Sementara para pemudik yang menggunakan kapal di Pelabuhan Bakahuni menyiapkan 75 kapal dan 9 dermaga untuk arus balik lebaran. Lalu pertanyaannya, apa saja sebenarnya yang perlu diwaspadai saat arus balik lebaran? Benarkah jumlah pemudik tahun ini menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya? Dan skema apa yang kemudian disiapkan agar pemudik yang kembali ke Jakarta ini tetap aman dan juga nyaman? Kita akan bahas bersama sejumlah narasumber yang sudah hadir melalui sambungan daring dari Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Sugia Pranata dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia Pusat atau MTI. Sudah ada Pak Joko Setiowarno. Selamat pagi Pak Joko. Selamat pagi Mbak Adista. Ya, oke. Kemudian juga nanti akan bergabung Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies atau Selios, Mas Bima Yudhistira di segmen selanjutnya. Kami juga akan terus berusaha untuk menghubungi narasumber dari Kementerian Perhubungan dalam dialog kita di Sapa Indonesia pagi hari ini. Tapi sebelum sampai ke situ saya bertanya dulu ke Pak Joko. Pak Joko, ini kan kalau kita lihat ya, arus mudik Lebaran ini memang sudah terlewati begitu ya, sekarang sudah tanggal 3. Nah, saya mau tanya dulu deh, kalau menurut Anda nih, raportnya bagaimana? A, B, atau C nih untuk arus mudik? Belum berbicara soal arus balik. Kalau untuk arus mudik, dengan kondisi sekarang sudah nilainya sudah minimal B lah ya. Kondisi sekarang ya, untuk di jalur-jalur utama, kemudian untuk penyeberangan juga dikatakan berhasil lancar gitu kan, meskipun nanti ada catatan tersendiri lah untuk penyeberangannya. Tapi secara umum tahun ini lancar ya, di tengah efisiensi anggaran. Nah, jadi dengan efisiensi anggaran tentunya ada sejumlah pemudik yang tidak berangkat, artinya tidak ikut mudik lah. Dan itu juga kami keliling tanggal 27 ke beberapa terminal di Jakarta, melihat kondisinya bandingin dengan tahun lalu dan mencari informasi dengan beberapa kepala terminal, memang tahun ini mengalami penurunan. Dan saya kira wajar ya, dengan efisiensi anggaran, kemudian adanya PHK dan sebagainya, ya perputaran ekonomi juga keuangan di daerah juga makin jadi berkurang. Meskipun mudik, ya mereka lebih banyak. Tahun ini mudik gratis kuotanya cukup tinggi dibandingkan tahun lalu. Sehingga ya pokoknya mudik aja, ya untuk belanja keliling-keliling bisa tapi tidak dibelanjakan kan tidak punya uang. Mungkin seperti itu. Makanya agak sepi-sepi aja ini. Oke, jadi menurut Anda Pak Joko di tengah efisiensi anggaran pemerintah kita begitu ya, justru nilai atau raportnya untuk arus mudik Lebaran ini B. Apa yang kemudian menjadi catatan yang perlu diperhatikan di arus mudik Lebaran di tahun 2025 ini belum kita membahas arus balik nanti? Ya, untuk kebijakan ada kontraflow, umpamanya runway dan mungkin ganjil genap ini saya kira kebijakan sementara lah, jangan digunakan kebijakan jangka panjang ya. Karena kita itu pernah waktu mudik sebelum 2005 tuh pemudik itu banyak menggunakan angkutan umum. Itu sangat ramai sekali, berdesak-desakan. Kita masih ingat kalau yang belum lahir, kalau sudah lahir yang mengalami seperti saya, bagi yang belum lihat di YouTube itu kelihatan bagaimana bis masuk Pulau Gadung, satu bis rebutannya penumpangnya memenuhi terminal. Sekarang tidak nampak lagi orang berkerumun di terminal. Ya, pertama mungkin mudik banyak, kedua ada pilihan lain, bertambahnya pemudik menggunakan sepeda motor. Nah, tanpa disadari sudah 20 tahun ini mudik menggunakan sepeda motor yang dulunya sangat jarang sekali terjadi gitu ya. Nah, ini yang harus diantisipasi, pemudik sepeda motor ini mau kebijakan diteruskan seperti ini atau mungkin ada yang mudik sepeda motor untuk happy-happy aja. Tapi bagi pemudik sepeda motor, bawa anak, ya, barang lebih dari satu dan sebagainya, penumpang lebih tiga, itu harus punya kebijakan khusus untuk tahun depan. Jadi jangan ada pembiaran seperti ini. Karena kami juga melihat ketika penyeberangan Merak dari Merak ke Bakahuni lewat Pelabuhan Ciwandan itu setiap tahun jumlah pemudik motornya makin banyak dan
yang bawa anak kecil itu juga makin banyak. Nah ini jadi keprihatinan juga kan, karena dia malam hari kemudian mau menyeberang, masih melanjutkan perjalanan 2 sampai 5 jam, cukup jauh juga. Jadi harus ada kebijakan khusus ke depan. Mhm. Nah kemudian memang kemarin untuk Merak ini ya nilainya harus, tapi B plus lah, mendekati A Kalau minus untuk gitu Pelabuhan ya. Merak ya, Karena berarti apa? ada peningkatan dong, Pak? Waktu ada jelas itu ya. Untuk jalur apa sepeda motor sekarang lebih baik, lebih mulus lah, jalur lintas selatan Mhm. lebih bersih. Yang berjualan tiket-tiket itu sudah berkurang karena ada geofencing kebijakan itu kan membuat orang agak kesulitan juga gitu ya Mhm. untuk beli tiket. Tapi mereka sudah punya tiket. Kemudian Ciwandan juga kawasan untuk menampung pesepeda motor itu 4 kali lebih luas dan lebih bersih. Mhm. Sehingga ketika masuk penampungan, di situ nggak sampai 1 jam mereka sudah masuk ke kapal. Jadi lebih mudah Mhm. sekarang. Waktu Ya. tunggunya juga dipersingkat ya? Sebenarnya sama dengan tahun lalu. Cuman wilayah luasan penampungannya 4 kali lipat. Jadi benar-benar lebih luas lagi. Jadi tidak perlu di jalan. Memang malam hari memang tidak bisa digalakkan, di jalan juga masih ada. Tapi di jalan pun dikasih antrian yang berpeneduh lah, ada peneduhnya. Jadi kalau kehujanan mereka tidak kehujanan Mhm. meskipun itu malam hari ya, cukup lancar, kapalnya juga besar-besar dan itu juga limpahan kapal yang ada di penyeberangan juga Mhm. yang buka rem doornya samping gitu ya, Mhm. khusus seperti itu. Eh, di Merak juga katanya bisa bermain sepak bola itu sibuknya cuma 3 hari aja itu tanggal 26 malam 27 28 29 aja. Mhm. Mhm. Selain itu sepi, tapi angkutan barangnya mulai tahun ini dipisahkan ke pelabuhan BBJ Bandar Bakau Jaya. Memang di sana cukup luas, Mhm. namun mungkin kapalnya kurang sehingga masih muncul antrian. Sehingga Mhm. ini saya pikir ada kebijakan tidak biar tidak ada di jalan, mungkin nanti agak lebih dinamis lagi tahun depan, tetap seperti ini terbagi menjadi 3 pelabuhan dengan masing-masing tujuan yang berbeda. Nanti kalau Meraknya sepi ya, Merak itu sebagai yang pelabuhan utama yang dimanfaatkan semaksimal mungkin dulu, yang lainnya baru sebagai penunjang. Tetapi khusus sepeda motor tetap harus dipisah Mhm. untuk mudik ya, Mhm. kecuali untuk balik nanti beda lagi lah gitu Mhm. ya. Nah Oke. ini kalau di jalan tol masih terjadi itu apa? Penggunaan bahu jalan. Nah ini harus gencar sekali ini. Bahu Mhm. jalan yang ngeri juga untuk, pada bahu jalan itu kan untuk kondisi darurat gitu ya. Kemudian rest area masih menjadi titik-titik kemacetan. Jadi benar-benar dipikirkan manajemennya kalau sudah penuh ya sudah ditutup saja, dibuat informasi di FMS, nah, ya itu boleh ditutup sehingga bisa melaju. Ini juga sumber kemacetan di jalan tol di di rest area yang sudah ada. Meskipun sudah berkali-kali perlu informasi lebih masif lagi agar masyarakat keluar dari jalan tol menjadi rest area yang lebih banyak, lebih luas dan lebih nyaman sebenarnya dibanding harus di Mhm. bahu jalan untuk Mhm. Oke, beristirahat. yang perlu di-underline adalah soal pelayanan di pelabuhan, Merak ini sudah jauh lebih, baik begitu ya dibandingkan dengan, arus mudik tahun lalu, termasuk juga soal bagaimana yang di jalur tol sendiri penggunaan bahu jalan ini juga tetap harus diperhatikan, termasuk juga soal rest area juga masih menjadi, titik-titik atau simpul-simpul kemacetan. Nah, kalau kita tahu kan sebelumnya juga pemerintah berlakukan WFA, work from anywhere begitu ya dengan maksud atau tujuan memecah kepadatan di arus mudik jangan sampai bertumpu di puncak arus mudik. Dari pengamatan Anda, dari pantauan Anda dengan adanya kebijakan WFA ini, apa kemudian efektif atau justru tidak? Tetap bertumpu di puncak arus mudik kemarin menurut Anda, Pak Joko? Ya, OFA ini sebenarnya kalau di penyeberangan kami lihat diperhatikan penyeberangan itu tanggal hari Sabtunya itu seminggu sebelum hari H itu cukup padat juga. Habis itu dia landai. Artinya Mhm. ada pengaruhnya. Meskipun tadi saya katakan ada penurunan juga gitu ya. Penurunan ini cukup membantu juga untuk mudik ini tidak banyak orang untuk mudik. Tapi kalau di jalan tol nampaknya eh, memang pada WFA itu cukup tinggi juga kalau lihat Mhm. datanya ya. Jadi mereka menggunakan, jadi WFA ini bagi kelompok menengah ke atas mereka masih bisa mudik. Artinya dengan biaya sendiri, Mmm. melihat pengguna jalan tol itu ada peningkatan memang. Katanya dibandingkan semilihat jasa ada peningkatan
kondisi normal itu sekitar 25,5% dibandingkan volume yang sama tahun yang lalu itu ada peningkatan 0,5%. Ini saya kira kalau kendaraan pribadi biasanya kelompok menengah ke atas. Mhm. Tapi yang mungkin yang berkurang menengah ke bawah ini. Ya kalau ada yang bis gratis, kita kebetulan tahun ini mudik menggunakan bis gratis itu lebih banyak ketimbang tahun lalu. Ya, Oke. bahkan dari Jawa Tengah juga ada peningkatan 2 kali lebih gitu kan. Mhm. Kemudian di daerah-daerah juga melakukan lokal maupun dia ada antar provinsi Sumatera Selatan itu kan dia walaupun sedikit adalah mudik ke Pulau Mhm. Jawa. Mhm. Nah, lokal-lokal cukup banyak juga. DKI juga menyelenggarakan Mhm. meskipun terlambat akhirnya Kementerian Perhubungan juga mengeluarkan kebijakan itu. Mhm. Dan jangan lupa ini mungkin yang jarang diberitakan adalah mudik gratis menggunakan kapal laut. Ini cukup banyak ya. Kita jarang melihat itu. Ini sukses juga di tengah masyarakat kalau menggunakan pesawat meskipun sudah ada diskon ya itu juga masih mahal kan lebih baik mereka memilih menggunakan kapal laut gratis kalau nggak salah ada lebih 20 rute itu. Mhm. Cuma yang dihilangkan itu dari Tanjung Priok ke Tanjung Emas itu membawa sepeda motor. Nah mestinya itu tetap ada dipaksa orang menggunakan sepeda motor biar tidak banyak di jalan raya. Mhm. Ini yang Oke. menjadi mimpi Oke. ke depan. Oke, pemerintah bahkan sudah menyiapkan work from anywhere begitu untuk memecah kepadatan, arus mudik begitu ya, jangan sampai kemudian bertumpu di puncak arus mudik. Eee, Bisa dikatakan arus lalu lintas di masa arus mudik, 2025 ini cukup lancar. Tapi yang kemudian jadi pertanyaan, lancarnya ini karena memang angka pemudiknya turun atau seperti apa begitu ya? Saya bergabung bersama kita sudah bergabung ada Mas Bima Yudhistira dari Selios. Selamat pagi Mas Bim. Ya, selamat pagi. Ya, Mas Bim ini kan kalau kita lihat ya, Kementerian Perhubungan sudah mengatakan bahwa angka pemudik ini turun begitu ya. Kita lihatlah arus mudik kemarin begitu, oke ada macet tapi tidak terlalu yang cukup signifikan begitu ya. Sudah bisa dipecah dengan skema one way atau kemudian kontraflow, termasuk juga di bandara atau pelabuhan cukup lancar. Nah, Anda melihat lancarnya ini karena memang sudah tidak ada daya untuk mudik kemudian sehingga angka pemudiknya turun, atau faktornya seperti apa sebenarnya? Ya, memang salah satu faktor utamanya soal daya beli masyarakat. Mhm. Karena kalau kita lihat di segmentasi kelas menengah ke bawah, sebagian sudah menjadi korban dari PHK. Karena Mhm. Januari, Februari itu angkanya sudah 18.000 ya, dari Kementerian Tenaga Kerja. Itu besar sekali. Mhm. Kemudian di segmentasi menengah yang masih mendapatkan THR, mereka cenderung bersiap-siap nih. Jadi pasca Lebaran, rupiahnya melemah, kemudian banyak pengeluaran pasca Lebaran, mereka akan berpikir apakah harus mudik Lebaran atau cukup mentransfer uang ke sana keluarga atau bahkan tidak mudik Lebaran dan tidak mentransfer uang tahun ini Mhm. untuk bersiap simpanan yang lebih banyak pasca Lebaran. Mhm. Tanda-tanda indikatornya sebelumnya sudah terlihat. Salah satunya adalah deflasi sebelum adanya Ramadan. Mhm. Jadi ada anomali. Padahal momentum Ramadan Lebaran ini kan momentum terjadinya kenaikan konsumsi rumah tangga Betul. sepanjang tahun. Mhm. Mhm. Tapi sebelumnya ada deflasi. Kemudian impor barang konsumsi itu anjlok 21% dibandingkan tahun lalu. Terus penjualan kendaraan bermotor itu juga kelihatannya kurang begitu bagus. Penjualan perumahan juga kurang begitu bagus. Jadi memang dari sisi permintaan pada Ramadan Lebaran kali ini agak melambat. Mhm. Mhm. Jadi memang, memang tidak bisa dipungkiri daya beli ini kita lagi lesu-lesunya yang menyebabkan kemudian, banyak orang yang memilih untuk ya sudahlah tidak mudik begitu. Bahkan saya sempat melihat begitu ya, salah satu pengendara motor begitu ada tempel, stiker, "Maafkan Bapak, Nak, eee, Bapak habis kontrak." Begitu ya, untuk kemudian dia kembali ke kampung halaman dengan kenyataan ternyata tidak diperpanjang kontrak, belum lagi marak PHK di mana-mana, efisiensi anggaran dari pemerintah. Nah, menurut Anda maraknya PHK ini memang di berbagai sektor, semua umum, dan yang kemudian jadi pertanyaan lah solusinya seperti apa ini, Mas Bim? Iya, sekarang kalau dilihat memang sektor yang paling kena PHK adalah sektor padat karya. Salah Mhm. satunya di pakaian jadi, alas kaki.
Apalagi nih kita mendengar berita kurang begitu bagus juga ya dari Amerika Serikat Hmm. bahwa Indonesia akan kena tarif yang cukup tinggi, 32%. Hmm. Jadi artinya banyak ekspor yang ke Amerika atau ke negara-negara lain ini akan lesu sehingga berpengaruh pada efisiensi dari tenaga kerjanya ini pasca Lebaran. Jadi salah satu yang dihadapi. Kalau solusinya bagaimana? Memang kita berharap pemerintah mengeluarkan paket stimulus, stimulus yang lebih besar lagi untuk mendorong penciptaan lapangan kerja. Hmm. Lapangan kerja ini adalah lapangan kerja yang bisa menjawab mereka yang di PHK. Hmm. Jadi lapangan kerja bukan lapangan kerja dari industri yang berbeda, tapi tetap bertahan di industri yang sama. Yang kedua adalah kalau memang susah melakukan ekspor, terutama di sektor padat karya, maka diharapkan ada pasar domestik, pasar dalam negeri yang bisa dijaga dari barang-barang impor yang berlebihan. Hmm. Nah, ini perlu revisi Permendak 8 2024 itu. Itu Hmm. sumber masalah utamanya. Nah, Hmm. berikutnya lagi adalah saya melihat begini, ini ada kaitan ya. Pemudik oke, pemudiknya melambat. Tapi dengan efisiensi anggaran di banyak daerah, sekarang ini yang harus diantisipasi adalah arus urbanisasi. Oke. Arus dari masyarakat daerah yang mencari kerja di kota-kota besar. Mhm. Ini kemungkinan akan ada ledakan. Hmm. Jadi harus diantisipasi juga bagaimana lapangan kerja di kota-kota besar itu oke ada, tapi di daerah ini juga harus diciptakan lapangan-lapangan kerja baru, Mhm. pertanian, perkebunan, kemudian di perikanannya sehingga ini nggak mencari pekerjaan, kalau syukur-syukur dapat kerja. Kalau nggak dapat kerja jadi pengangguran, jadi masalah Baru. baru ya pasca Lebaran. Ini kita lihat trennya akan ke sana. Dan Anda melihat trennya setelah arus balik ini justru urbanisasi ke Jakarta makin meningkat ya, karena di daerah ternyata mau kerja apa udah susah. Ternyata pas sudah sampai di Jakarta ya sama aja, susah juga begitu di Jakarta. Nah, Mas Bim, kalau selama ini ekonomi kemudian bertumpu di musim Lebaran, tapi kita lihat realisasinya seperti yang Anda katakan, lesu, bahkan tidak ada daya belinya lemah sekali. Nah, pertanyaannya kemudian lalu kemana tumpuan ekonomi Indonesia selanjutnya? Iya, ini kalau melihat dari Lebaran itu ada proyeksi penurunan dari uang beredar yang baru ya, tambahan itu 16,5% Hmm. dibandingkan momentum Lebaran tahun sebelumnya. Jadi kalau point to point memang ada penurunan jumlah uang beredar yang baru. Tapi kalau ditanyakan setelah Lebaran ini apa tumpuannya? Kalau secara musiman berarti menunggu Natal tahun baru. Hmm. Nah, tapi kan ini terlalu lama. Iya. Natal tahun baru masih November Desember. Hmm. Jadi artinya di antara itu harus ada motor-motor pertumbuhan ekonomi yang diciptakan oleh pemerintah. Saya sih saran salah satunya adalah evaluasi lagi efisiensi anggaran. Hmm. Di banyak daerah ini kurang begitu bagus. Hmm. Jadi kalau lebarannya sudah miss, tidak mampu mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi, maka bagaimana nih sekarang nih di daerah ini harus disuntik justru. Boleh efisiensi di beberapa hal, tapi jangan kemudian semua SPPD atau perjalanan dinas kemudian di stop. Kemudian dari sisi belanja untuk rapat dan lain-lain itu harus dipilih juga. Hmm. Karena banyak daerah yang bertumpu pada pariwisata, terlalu lama dia berharap pada November Desember, pada peak season berikutnya. Jadi daerah-daerah ini yang basisnya pariwisata rekreasi, penghidupannya setelah Lebaran adalah dari belanja pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah pusat. Hmm. Nah ini yang harus diwanti-wanti ke pemerintah, dievaluasi dulu lah. Oke, jadi harus ada evaluasi soal bagaimana sektor-sektor apa saja yang memang harus diefisiensi, pos-pos mana saja yang harus diefisiensi, mana yang tidak perlu kemudian diefisiensi. Itulah kemudian menjadi PR dan ini menjadi gambaran arus mudik di 2025 ini menjadi gambaran bagaimana perekonomian kita saat ini. Menurut Anda seperti itu, Mas Bim? Ya, kita konklusif bahwa apa yang terjadi pada saat Ramadan dan Lebaran ya, termasuk nanti puncak arus balik, ini akan menjadi potret selama tahun 2025. Karena situasi eksternal, situasi domestik ya memang harus diakui, ya nggak perlu denial, nggak perlu membantah, memang dari berbagai data ini menunjukkan adanya pelemahan daya beli masyarakat, tekanan pendapatan dari sektor komoditas, dan juga mobilitas masyarakat yang relatif lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi ini sebagai early warning, sebagai peringatan dini bahwa harus cepat berbenah karena situasinya memang harus dimitigasi.
Oke, penurunan angka pemudik di tahun 2025 ini di arus mudik lebaran ini tentu saja menjadi early warning untuk pemerintah untuk bisa mencari solusinya jangan sampai kemudian terpuruk terlalu dalam termasuk juga bagaimana persiapan dari pemerintah untuk menghadapi arus balik yang memang nanti akan segera terjadi di hari Sabtu dan juga hari Minggu prediksinya. Tapi nanti kita akan ulas usai jeda, kita akan jeda dulu sejenak, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih membahas soal bagaimana arus mudik dan juga arus balik 2025 Lebaran yang mengalami penurunan dari yang angkanya sebelumnya di tahun lalu hampir menyentuh 200 juta orang yang melakukan perjalanan mudik. Kemudian di tahun ini menurun begitu ya, hanya 149,6 juta orang yang melakukan perjalanan mudik. Dan bagaimana pula yang harus diperhatikan oleh pemerintah termasuk persiapan untuk menghadapi arus balik yang diprediksi puncak arus baliknya ini akan terjadi pada hari Sabtu dan juga hari Minggu besok, saudara. Masih bersama saya ada Pak Joko dari MTI, kemudian ada Mas Bima dari Selios. Mas Bima, saya ke Mas Bima dulu ya Pak Joko ya, karena ini erat kaitannya dengan angka penurunan pemudik di Lebaran 2025 ini. Mas Bima, kalau tadi kita lihat daya beli lesu, perputaran uang dari Ramadan sampai arus mudik ini juga menurun, belum lagi rupiah yang sudah makin tertekan di angka 16.000 begitu ya, lebih angka PHK yang turut menyumbang mengapa penurunan arus mudik 2025 ini turun merosot. Menurut Anda seperti itu? Iya. Jadi ada erat kaitannya antara arus mudik yang cenderung lebih rendah dengan angka PHK. Karena kita bayangkan tahun 2024 lebih dari 70.000 orang yang di PHK. Itu data yang resmi. Saya kira banyak yang tidak terlapor juga angka PHK-nya. Artinya lebih dari 70.000 orang. Sementara dari angka yang resmi sampai bulan Februari itu sudah hampir 20.000. Jadi hanya 2 bulan di awal 2025 itu angkanya itu sudah lebih dari 20% dibandingkan total di 2024. Jadi ini mengindikasikan apa? Mengindikasikan memang industri kita terus konsisten ya mengalami pelemahan khususnya di banyak sektor, terutama di sektor-sektor yang berkaitan dengan perlengkapan rumah tangga, sektor yang berkaitan dengan suku cadang kendaraan bermotor, dan juga sektor-sektor yang terkait dengan pakaian jadi kemudian tekstil yang berorientasi pada ekspor. Nah, di saat yang bersamaan, ini yang belum masuk adalah data dari sektor perkebunan dan pertambangan. Ini adalah sektor-sektor yang berpengaruh terhadap mobilitas dan juga minat melakukan mudik di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Karena ini adalah di luar Jawa, basis sektornya adalah komoditas. Nah, jadi melihat perkembangan dari batu bara sedang turun, kemudian juga harga nikel kurang begitu bagus, ini berpengaruh nantinya ke saudara kita yang ada di Sulawesi. Betul. Kemudian dari sisi hilirisasi lainnya juga dari segi harga di level internasional sedang rendah. Nah, ini pasca Lebaran kita melihat akan ada pasti adjustment atau penyesuaian dari sisi tenaga kerja di sektor-sektor yang basisnya adalah komoditas. Ini yang membuat mereka sudah bersiap-siap sebelumnya pada waktu Ramadan mulai mengurangi konsumsi, simpanan lebih banyak lagi. Itu yang masih punya simpanan, yang masih mendapatkan THR. Selain itu yang lainnya ya cenderung untuk makan tabungan gitu ya, untuk tahan. Makanya nggak mudik. Oke, jadi cenderung mantap makan tabungan begitu ya, karena memang udah nggak ada pilihan lagi. Saya juga bergabung, ini sudah ada narasumber yang bergabung melalui sambungan daring, Vice President Corporate Secretary Legal PT Jasa Marga Trans Jawa Tol. Selamat pagi, Bu Ria Marlinda. Bu Ria? Pagi. Iya, Mbak. ya, Bu Ria, ini kalau kita lihat kan puncak arus mudik memang sudah terlewati ya. Kemudian yang sekarang dihadapi adalah bagaimana nanti puncak arus balik nih, yang kemudian diprediksi kalau tidak salah tanggal 5 ya, tanggal 5 dan tanggal 6 di weekend besok. Nah, dari Jasa Marga sendiri, insentif apa yang kemudian diberikan kepada pengguna jalan tol untuk menghadapi puncak arus balik 2025 ini, Lebaran ini? Ya, dari Jasa Marga Trans Jawa Tol sebagai Jasa Marga Group nih Mbak,
kita sudah menyampaikan bahwa memang sama seperti di arus mudik gitu ya, ada potongan tarif tol yang diberikan kepada pengguna jalan gitu yang melewati gerbang tol Kali Kangkung sampai dengan gerbang tol Cikampek Utama dimulai dari hari ini. Hari ini jam 5 pagi sampai nanti tanggal 5 April jam 5 pagi. Dan nanti ada lagi di tanggal 8 April jam 5 pagi sampai 10 April jam 5 pagi. Ini salah satu gitu ya stimulus dari Jasa Marga Group diberikan karena memang untuk membantu pengguna jalan untuk memilih waktu terbaiknya dalam melakukan arus balik. Karena kita sama-sama tahu bahwa prediksi puncak yang disampaikan itu dari Jasa Marga sendiri itu di tanggal 6 April. Nah, kemungkinan yang melewati prediksi kami ya, melewati Cikampek Utama gitu yang masuk itu dalam satu hari shift 1 sampai dengan shift 3 itu mencapai 100.000 kendaraan di tanggal 6. Itu prediksi kami. Jadi kami sampaikan ini karena buat membantu pengguna jalan agar memilih arus balik. Selain itu, selain ada potongan tarif juga, kami juga dari Jasa Marga Group itu juga sudah menyiapkan di seluruh gerbang gitu ya layanan MR gitu ya. Itu biasanya kami hanya menyiapkan layanan MR itu 10 sampai 17 MR yang disiapkan optimalisasi gerbangnya. Hanya saja sekarang karena melihat arus balik gitu dan arus mudik kemarin hasil evaluasi semua ditambah Mbak. Jadi di gerbang tol Kali Kangkung saja itu udah menyiapkan sampai dengan 20 yang disiagakan. Di gerbang tol Cikampek Utama itu sampai dengan 26 yang disiagakan dan di Cikampek Utama juga kami sudah menambah Cikatama 8. Jadi kami punya gerbang baru gitu yang menyambut pengguna jalan di arus balik nantinya itu ada Cikatama 8 dengan 5 gardu yang udah bisa dioptimalisasi pada saat arus balik. Oke, jadi bagi para pemudik yang ingin kembali ke Jakarta begitu ya setelah melakukan perjalanan mudik untuk tol ini ada potongan tarif tol ya dari tanggal 3 sampai tanggal 5, kemudian di 8 sampai tanggal 10 begitu ya. Benar yang biasanya dari GT Kali Kangkung ke GT Cikampek Utama itu kan normalnya 440, ini jadi 352.000, benar demikian? Betul. Ya, betul, 352.000. Oke. Nah, kalau dari segi angka, dari data sendiri, Bu Ria, di masa puncak arus mudik Lebaran kemarin, dibandingkan dengan tahun lalu, apakah datanya ada penurunan atau seperti apa? Kalau dari data Jasa Marga sendiri? Kalau di Jasa Marga Trans Jawa Tol itu memang melihat dari puncak tahun lalu dibandingkan dengan puncak tahun ini ada peningkatan, Mbak. Jadi sebelumnya di tahun lalu kami mencatat gerbang tol Cikampek Utama untuk kendaraan yang dari arah barat menuju timur Trans Jawa itu 122.000 gitu ya. Di tahun ini kita mencatat sampai dengan 126.000. Jadi memang ada kenaikan 3,4% gitu untuk pemudik kemarin yang melewati pada saat masa puncak. Oke, ada peningkatan 3,4% ya. Nah, untuk prediksinya di arus balik ini akan ada berapa ribu kendaraan yang kemudian akan melintasi Trans Jawa Tol begitu ya. Untuk di puncak arus balik ini diprediksinya akan berapa ribu kendaraan, Mbak Ria? Kalau di kami prediksinya dari gerbang tol Cikampek Utama sebagai barier terakhir nantinya kan ya untuk menerima seluruh pengguna jalan itu sekitar 100.330 yang melewati pada saat arus balik di saat puncak. Nah, puncaknya itu kami prediksikan di tanggal 6 April. Di shift 1 sampai dengan shift 3 berjumlah 100.330 kendaraan. Untuk puncak arus balik sendiri trennya apakah nanti dari siang sore ke malam atau justru dari pagi ke siang nih? Kalau kemarin kan di arus balik ini trennya masih dari sore ke dini hari ya padatnya. Kalau untuk arus balik sendiri seperti apa Mbak Ria? Ya kalau dari kami memang waktu favorit gitu ya karakteristik pengguna jalan ini waktu favoritnya
kan di saat mereka bisa menikmati perjalanan gitu ya, mampir rest area, menikmati itu memang di jam-jam siang ke sore gitu ya mereka memang. Jadi atau pada saat mereka sudah selesai liburan gitu di daerah Semarang, check out gitu Mbak, itu mungkin jam 12 jam 1, setelah itu mulai kuliner sebentar, nah jam 3 sore udah mulai berjalan tuh ke arah Jakarta. Jadi memang waktu-waktu favorit gitu yang biasanya kami sampaikan ke pengguna itu pasti dari arah jam 3 sore sampai dengan jam 8 malam. Jadi kami selalu melakukan himbauan ya, jadi untuk memilih waktu mungkin tidak bersamaan di Mhm. waktu favorit. Jadi bisa diperhatikan begitu ya, jangan justru pulang ke Jakarta di waktu-waktu yang biasanya banyak juga orang yang memilih untuk pulang ke Jakarta di jam 3 sore sampai malam begitu ya. Jadi bisa bisa berpikir, oh oke, habis subuh saya mungkin berangkat begitu ya, Mbak Ria ya. Iya, iya. Oke, saya ke Pak Joko. Pak Joko, apa yang harus diantisipasi yang juga perlu diperhatikan baik untuk jasa marga dan juga pemerintah dalam hal ini untuk arus balik Lebaran 2025 yang diprediksi ini akan puncaknya di tanggal 5 dan tanggal 6. Kalau dari Trans Jawa Tol sendiri memprediksi di tanggal 6 nih, Pak Joko. Ya, begini, jadi yang Bu Ria tadi katakan adanya potongan tarif tol ini menarik. Jadi yang diberikan itu bukan tanggal 5 dan 6, tapi tanggal 3, 4. Ya, 3, 4. Kemudian setelah itu tanggal 8, artinya ini mendorong orang untuk mudiklah sekarang gitu, untuk kembali ke arus balik sekarang ke Jakarta, sehingga tidak menumpuk nanti tanggal 6, tanggal 5 dan 6. Ya, karena tanggal 8 sudah masuk, tanggal 7 biasanya mereka sudah sampai di rumah untuk seharian istirahat lah dalam perjalanan panjang gitu kan. Nah ini menarik sekali. Mudah-mudahan ini ketarik semua ini. Jadi puncaknya nggak begitu puncak sekali, ya bisa lebih lancar. Dan yang mungkin untuk di jalan tol ini mungkin lebih diperketat lagi agar istirahat di bahu jalan ini benar-benar ditertibkan. Ya, kita tahu kemarin masih ada juga sampai dia lelah bukannya keluar di gerbang tol, tapi masih di bahu jalan. Ini perlu ditertibkan kembali. Biasanya tuh nanti dia mendekati kota Jakarta, udah kecapean, dia mau keluarnya udah bingung, udah itu seperti itu ya. Dan manajemen untuk rest area. Jadi kalau memang itu sudah penuh ya sudah tutup aja, beri lewat PMS ya di rel-rel ada di jalan tol itu sehingga mereka bisa melaju terus, tidak perlu untuk pelan-pelan. Oh ini mau keluar jalan saya pelan-pelan, itu sangat mengganggu lagi untuk kendaraan berikutnya. Terjadi pelambatannya mesti yang selalu terjadi di rest area. Itu yang perlu dicermati untuk di jalan tol gitu. Kalau di penyeberangan saya kira masih menggunakan skemanya, kemarin tidak melewati kembali ke Ciwandan, karena jalur Ciwandan ini jalurnya untuk wisata, jadi tidak mungkin digunakan kecuali malam hari. Ya, tapi itu sedikit sekali. Cuman nanti cadangannya kalau di sana adalah ada pelabuhan Wika Beton untuk kalau tandanya ada penyumbatan di pelabuhan Bakahuni. Tapi selama ini masih bisa digunakan. Tapi barang tetap harus terpisah lah. Ya, itu salah satu yang menjadi kendala penyumbatan kalau ada di penyeberangan. Sehingga nanti tetap menggunakan pelabuhan Bandar Bakauheni, baik itu dari kawasan Bakauheni maupun ke arah Merak di Bojonegara, sehingga itu nanti bisa melancarkan. Oke, termasuk juga sistem one way kontraflow di ruas tol ini masih sangat efektif menurut Anda ya untuk kemudian bisa mengurai kepadatan arus lalu lintas khususnya di arus balik Lebaran ini, Pak Joko. Sikat saja. Ya, ini kebijakan, tapi jangan lama-lama, artinya bukan jangka panjang dengan one way terus-menerus, kan kita harus punya kebijakan baru lagi, ya. Bagaimana pemudik itu dipaksa menggunakan angkutan umum. Ya tentunya kebijakan penggunaan angkutan umum itu dari hulu sampai dengan hilir. Artinya sekarang kalau Jakarta kan sudah cukup bagus. Bagaimana di hilir ini? Jadi hilirisasi industri angkutan umum yang diperlukan sehingga nanti 5 tahun ke depan sudah mulai ada perubahan. Perubahan bagaimana orang banyak menggunakan angkutan umum. Sebenarnya kalau bisnya sekarang justru lebih bagus ketimbang 20 tahun yang lalu. Kita jarang menemukan bis-bis antar kota yang tidak pakai AC, semuanya ber-AC. Ya. Nah ini yang kita dorong sehingga lebih efisien lagi, ya. Dan tadi efisiensi anggaran itu boleh, tapi jangan
mengabaikan aspek keselamatan. Itu yang efisiensi yang kemarin yang terlambat itu adalah penanganan jalan rusak. Ya anggarannya ada tapi turunnya kan terlambat ya. Kemudian pemeliharaan fasilitas keselamatan jalan, penerangan jalan umum, pemeliharaan rambu, marka ini juga tidak dianggarkan. Jadi jangan heran kalau malam hari lampunya pada mati karena nggak ada pemeliharaan. Pokoknya jangan sampai aspek keselamatan dipotong demi efisiensi anggaran. Oke, yang perlu di-highlight adalah jangan sampai efisiensi anggaran mengabaikan aspek keselamatan, apalagi di puncak arus balik. Terakhir, saya mau ke Mas Bima. Mas Bima, kalau tadi Anda menyebutkan arus mudik Lebaran 2025 ini tentu saja menjadi gambaran potret perekonomian Indonesia, begitu yang perlu diperhatikan adalah warning untuk pemerintah pusat. Tapi kalau misalkan dikatakan masalahnya nggak ada permintaan karena globalnya juga lesu. Apa yang kemudian bisa diantisipasi atau dilakukan oleh pemerintah pusat? Lalu bagaimana juga soal janji untuk menciptakan 19 juta lapangan pekerjaan, 5 juta diantaranya merupakan pekerjaan ramah lingkungan atau green jobs yang pernah dipaparkan dalam visi dan juga misi pada saat debat Presiden dan Wakil Presiden beberapa waktu yang lalu. Kita lihat apakah ini bisa terrealisasi dengan kenyataannya saat ini. Iya, saya mau mengambil contoh ini karena masalah transportasi ya. Contohnya tadi transportasi umum yang berkualitas. Mau dia intrakota, antar kota. Tapi kalau itu ada perubahan transportasi umumnya menjadi listrik misalnya, itu tentunya kan komponen dalam negerinya, kita tidak perlu banyak impor bus-bus dari luar negeri misalnya. Dan itu kan berapa banyak yang diciptakan dari rantai pasok dari hulu ke hilir. Kalau kita mau melakukan transformasi di transportasi tadi. Sudah emisi karbonnya turun, tambahan pekerjaannya juga akan lebih banyak. Nah itu yang disebut sebenarnya green jobs. Jadi kalau berkaitan dengan mudik ini ada kaitannya. Semakin banyak penggunaan transportasi umum yang ramah lingkungan, penciptaan lapangan kerja semakin banyak, ekonomi semakin berputar. Kalau pabriknya apalagi ada di daerah-daerah di luar di Jabodetabek tuh untuk pembuatan bus, itu baru kita bicara transportasi moda bus misalnya, belum moda yang lainnya. Artinya ini yang harusnya dilakukan. Jadi ada nyambungnya gitu antara transportasi yang lebih ramah lingkungan dengan arus mudik yang lebih lancar, harga yang lebih murah, jadi nggak pakai kendaraan pribadi. Nah, jadi pemerintah perlu mengintegrasikan. Jadi jangan kemudian loncat ya, ini saya agak kritik meloncat misalnya ke makan bergizi gratis. Apa kaitannya itu dengan job creation itu? Itu justru mengurangi job creation di kantin, di UMKM sekitar sekolah misalnya begitu. Terus kemudian hilirisasi. Kan ada sambungnya nih, transportasi hijau itu butuh banyak sekali baterai. Baterainya dari mana? Komponen dalam negeri, hasil hilirisasi tambang. Nah ini kita yang perlu susun pasca Lebaran ini adalah integrasi hulu dan hilir apa yang mau dicapai. Dan apa yang bisa menciptakan tenaga kerja. Memang nggak semua quick win butuh proses, iya. Tapi setidaknya ini. Kemudian yang berikutnya lagi tadi, menyelamatkan industri existing. Jangan keburu buka yang baru, menarik investasi butuh waktu, bangun pabriknya 3-5 tahun, tapi yang existing ini yang sekarang butuh bantuan, UMKM kita. Ini yang harus jor-joran pemerintah memberikan stimulus. Karena apa? Karena UMKM-nya maju, orang betah tinggal di desa. Orang betah tinggal di desa nggak kepikiran untuk nyari kerja di Jakarta, ngapain? Biaya hidup tinggi gitu kan. Belum tentu juga kepastian kerjanya ada, lebih baik dia menyuburkan ekonomi yang ada di desa dengan UMKM. Nah ini harapannya memang menjadi fokus dari pemerintah kalau memang ingin mencari solusi. Oke, kita akan lihat bagaimana nanti setelah Lebaran begitu ya, apakah benar nanti akan ada lonjakan urbanisasi dari daerah-daerah ke Jakarta. Walaupun kita lihat juga di Jakarta juga lagi lesu-lesunya begitu ya perekonomiannya. Terima kasih Mas Bima dari Selios, kemudian ada Mbak Ria juga dari Jasa Marga dan juga Pak Joko dari MTI. Terima kasih Bapak-bapak dan juga Ibu-ibu sudah bergabung bersama kami dalam Sapa Indonesia pagi hari ini. Selamat pagi, sehat selalu.